Jadi gimana ya? Bangsat penyok. Jangan percaya TikTok. Jangan percaya TikTok. Naiknya nyiksa, turunnya nyiksa. Masa sih? Ya. Nggak diwajibkan, nggak disarankan untuk kaum yang tukang coli. Imam ikut Imam ronggeng ngikut. Satu-satunya orang kaya ngikut ronggeng. Yang punya modal, yang lain kaum duafa. Gimana mau nikah naik gunung begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Nah, ini pagi hari ini kebenaran gue lagi mau jalan-jalan lagi. Kayaknya bakalan seru nih perjalanan hari ini karena rencananya ketemu sama teman lama yang udah lama banget nggak ada kabarnya, tiba-tiba dihubungin terus dia mau ikutan join. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus channel gua sampai selesai. Nah, ini dia nih, orangnya akhirnya ketemu juga. Gila, badannya gede gini. Anjing. Udah Rijal. Sarapan nggak lo? Iyalah, sarapan dulu lah. Udah sarapan gue nambah. Oke, sekarang kita udah sampai nih di pintu masuknya untuk ke pendakian ke Puncak Ciguntur. Nah, ini pintu masuknya. Setelah ini kita akan langsung masuk ke trek
Ya, nah jadi dan cuacanya juga udah mulai mendung-mendung berkabut. Jadi mungkin gue juga nggak harus lama-lama di sini supaya kita bisa cepet dapet perjalanannya dan dapat ke puncaknya. Moga-moga cerah. Oke, ikutin gue terus, yuk. Ciguntur. Baru maju nih, semangat. Lembar lah. Nah, sekarang ini arah puncak ke arah puncak Ciguntur 1429. Tadi kita baru start dari sana. Jalurnya ke sini. Oke, lanjut yuk. Pelan-pelan. Mengisi waktu di hari libur dengan berkegiatan di alam adalah sesuatu yang sangat dinamis. Karena sangat membantu dalam melepas penat yang selalu mengungkung kepala. Tak perlu jauh jika memang tak memungkinkan. Hari ini, Gunung Ciguntur lah tujuan utamanya. Oke guys, kalau kita berhasil dapat sertifikat. Nih, ini penghargaan. Bisa digadain nggak? Bisa. Bisa nih digadain, bisa laku. Bisa buat nyicil rumah. Ini posisi kita. Ini jalurnya nanti seperti ini. Sampai di sini puncak Ciguntur. Kalau ke puncak satu berapa lama? Puncak satu Ciguntur. Silakan ditulis. Oh, ya. Atas nama siapa, Pak? Yoga. Yoga. Iya. Dari mana, Bapak? Dari mana ya kita ya? Di Jakarta aja. Nomor HP-nya, Bapak? Iya. Nanti pulangnya tanda tangan ya, Bapak? Hah, tanda tangan apa Iya, nih? di sini tanda tangan. Oh, kalau sudah pulang? Iya. Oh, ya udah, oke. Seorangnya 25.000 jadi 100. Per orangnya berapa? 25. Oh, 25. Oke. Asik. Dompetnya di center dong, Ki. Ya, jangan juga dong. Ini buat tiketnya ya Pak? Ya, makasih, Bapak. Tiketnya 25.000 per orang. Berempat jadi 100.000. Terus sama tadi apa ya? Oh, parkiran motor ya? Parkiran motornya 10.000. Kalau mobil berapa, Mbak? 20 Pak. Oh, kalau mobil 20, kalau motor 10.000, terus per orangnya kena 25.000. Nggak takut kenapa-napa di atas, penting minta nomor WhatsApp mbaknya. Ye. Oke, kita lanjut ke atas ya. Bye. Kita baru masuk nih. Selamat datang di puncak pendakian puncak Ciguntur. Oke, lanjut. Jalurnya memang cenderung berbatu ya, masih berbatu dan berair, basah. Jadi memang kayaknya memang jalurnya dibuat di pinggir aliran sungai. Karena memang Ciguntur ini memang didominasi oleh curug, karena ada 7 curug di sini. Jadi sepertinya jalurnya akan banyak basahnya, kecuali nanti di atas curug ke-7 menuju puncak mungkin udah mulai kering tuh. Setiap langkah menapaki tanah basah seperti menginjak kenangan tentang obrolan larut malam di teras kampus. Tentang mimpi yang dulu terasa begitu tinggi, dan tentang janji-janji sederhana yang belum sempat terrealisasi. Di sini, di antara kabut dan udara dingin, kami menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang. Rasa muda yang polos dan berani bermimpi tanpa takut gagal. Gimana, Jal? Gila. Belum pos 1 ini. Ya udah dah. Hah? Udah ada apaan? Jalan. Hah?
Ngobrol dulu lah kita. Aduh. Tuh curug ke belakang tuh. Tuh curugnya tuh. Gimana curugnya? Ini curug keberapa ya? Curug 1, Curug pertama. baru 1. Masih ada berapa lagi? 6 lagi. Oke, masih ada 6 lagi. Mantap. Coba kita curug. Buat sebagian orang, bermain di alam bukanlah hal yang menarik. Entah karena takut kotor, malas capek, takut tersasar, takut kehujanan, takut kepanasan, atau alasan-alasan lainnya yang membuat sebagian orang tersebut enggan untuk mencoba. Tapi, buat sebagian orang lainnya, justru ini adalah momen yang dinanti-nantikan. Karena bisa merefresh otak, merelaksasi pikiran, sebagai media olahraga, bercengkrama dengan teman, menikmati keindahannya, dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya untuk bermain ke alam. Habis curug pertama langsung dikasih jalur yang cukup ngetrek. Seperti inilah kurang lebih jalurnya. Ya, nikmatin aja lah ya. Widih. Jalur yang bertangga-tangga. Sepertinya jalurnya memang menaiki puncak bukit nih. Sudah dibuatin tangga juga, harusnya lewat sini nih normalnya. Batu, ada webbingnya juga. Tapi karena warganya juga cukup oke untuk mengembangkan pariwisata, jadi dibikinin tangga buat pengunjung. Treknya namanya Tanjakan Hoi. Ini nama jalurnya, Tanjakan Hoi. Ini curug kedua. Ini curug ke 2, 4, 3. Ini curug keempat. Ternyata curugnya berdekatan posisinya. Lanjut lagi. Dan ini adalah merupakan pos 1. Pos 1 kita sampai. Lumayan. Jadi gimana? Dan Di pos 1 gimana? Sampai pos 1 gimana? lumayan terjal sih. Ya Oke. harus butuh persiapan juga biar nggak kaget. Lumayan. Olahraga ya? Agak ada lah 45 ya. Cuman ada safety-nya juga, ada talinya. Oh iya. Dibuat tangganya. Tangga. Semakin tinggi kami mendaki, semakin banyak kenangan yang ikut menanjak. Di setiap tikungan jalur, ada potongan masa lalu yang muncul tiba-tiba tentang perjuangan tugas akhir, tentang patah hati pertama, tentang mimpi yang dulu kami kira sederhana. Oh, jauh. Ini curug 4. Jadi emang ada ini buat pengaman pengunjung, sudah disediakan oleh pihak basecamp sini. Mantap. Karena yang nggak bisa dirupiahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buat Bang. Kita di Curug 6. Habis ini
ada satu lagi curug yang ketujuh. Curug terakhir katanya sih lebih good. Ini dia penampakan curug 6. Mendingan gak usah kesini dah. Ini yang pada nonton nih, mendingan gak usah kesini dah. Udah, ini lu di rumah aja pada. Sebenarnya bukan kita nggak mampu, nggak sanggup, cuman ya itulah. Jadi jangan takut apa yang terjadi kemudian hari, yang dibayangin, jalanin aja ya nggak? Ya hidup itu kayak gitu emang, Setuju, jalanin aja. jalanin aja. Ya kadang kalau kita ya merasa capek berhenti dulu, berhenti. Tapi emang treknya lumayan. Ya. Jadi emang kalau mau kesini, lo butuh persiapan fisik yang agak lebih dari biasanya. Perlengkapan yang bagus. Ini Sepatu. ya sama gearnya, sepatunya juga dipastiin karena licin dan Ini ngetreknya nggak hujan loh, apalagi kalau hujan. lebih dari 45 derajat sih kalau menurut gua. Hampir 60. Ya lumayan. Tajam banget. Ya. Nih, mau lihat. Dus. Tuh. Nah, Oh. kita ke arah ke pos itu ya, curug 7 ya. Nah, ini Kita lagi sedang nih. menuju ke curug yang ketujuh. Tapi ya itulah, semua harus jalanin ya kak. Ya. Terus Kabut tipis menari di lereng gunung hari itu, seolah menyambut sahabat lama yang kini jarang bertemu, namun pernah begitu dekat di masa kuliah. Di antara langkah yang berat dan nafas yang tersengal karena jalur yang menanjak, terselip tawa yang dulu akrab menghiasi hari-hari kami, kini kembali mengalun di tengah sejuknya hutan. Yoga Mania. Yoga Mania nu. Yoga Mania mantap. Riki 088. 008. Menghibur karena di kepala. Jadi aku bagian ketawa. Iya, memang harus ada proses ya. Tapi aku banyak ketawa sama ibu-ibu di atas tadi. Iya. Ada heboh banget. Rame banget sama ibu-ibu. Aku juga dikasih makan. Baik, ibu-ibu. Itu apa? Hah? Buat apa? Buat YouTube. Oh, YouTube. Subscribe dong. Anjay. YouTube-nya apa? Mang, gua ada masuk di Nanti kita mau lihat. itu mah. Yoga Mania. YouTube-nya apa? Yoga Mania. Yoga Mania. Yoga Yoga Mania. Mania. Y O G. Oh, Yoga Mania. Ah. Oke. Ya, Anjay. Insya Allah saya doain masuk surga. Amin. Amin, ya Allah. Karena aku mau lihat muka Sinyal. kamera. Juga gua pengen pakai kan. Ayo lanjut. Ayo ada yang mau lewat tuh. Maaf ya. Ayo lanjut. Wah, sinyal gue putus lagi, Cok. Silakan. Prosotan sini, prosotan. Ya, juga dicekul nyukul. Ya, rusak ini mah. Pukul lagi. Masuk sebagai tidur. Apa? Ah, lu lagi ketemu. Baru sampai di puncak satunya Ciguntur nih. 1277. Nah, buat sampai ke sini itu juga udah lumayan nguras tenaga. Jadi buat kalau teman-teman mau main ke Ciguntur, pastiin fisiknya, olahraganya agak lebih dikencengin lagi sedikit. Sama jangan lupa makan. Makan dulu yang pasti. Jalurnya gila. Jangan lupa makan Vertikal ya? Vertikal. sebelum sampai. Lanjut. Nah, ini kalau mau ke puncak Ciguntur, pastiin selain fisik, gear yang lu pakai juga harus mumpuni. Jadi jangan berharap lu pakai sendal bisa kesini dengan nyaman. Jadi lu harus pakai sepatu. Bahkan kalau perlu 1 sepatu 3 merek.
Ini dia sepatunya. Adventure. Adventure. Luton. Adidas. Pastikan 3 merek dalam satu sepatu. 3 sponsor. Kita akan menuju puncak 2 Ciguntur. Oke, lanjut. Oke, treknya mulai seperti ini, nanjak. Vegetasinya mulai rapat lagi. Waduh, juara cuy view-nya. Hutan sih ini, asli. Riung anak 2. Ngeri coy, treknya. Jurang, akar pohon. Sepatu licin karena nginjak akar dan batu-batu berlumut. Masih jauh ya? Lumayan. Lumayan guys. Katanya lumayan, berarti jauh. Mantap. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kami duduk melingkar di teras kampus, menatap langit malam sambil membicarakan masa depan yang terasa begitu jauh. Waktu berlari begitu cepat, menyisakan pesan yang tak sempat dibalas, rencana yang tak jadi, dan pertemuan yang selalu terus tertunda. Tapi hari itu, kami memutuskan untuk menepati satu janji lama, mendaki gunung bersama. Ini penampakan Curug ke-7. Curug 7-nya di sebelah sana sih curug ya tuh. Tapi karena tadi rame orang, gue rada males juga nyamperinnya. Jadi cuma lewat aja. Tadi kita datang dari sana. Arahnya, nah itu orang-orang baru mau ke arah puncak, turun dulu ke sini. Terus nyebrang nih, ngikutin webbing hitam ini. Baru habis itu ke atas. Ini jalur ke puncaknya. Yuk, lanjut. Katanya 5 menit lagi, kok nggak nyampe-nyampe ya? Siapa bilang? Susah dipercaya tuh tulisan-tulisan itu. Oh, tadi ngeliatin tulisan-tulisan itu. 5 menit lagi. Iya. Itu maksudnya 5 menit lagi istirahat dulu. Oh gitu. Siap. Ya. Sulit dipercaya. Dikit. Maaf ya. Mari, mari. Aduh. Enak sih. Nikmatin aja. Tengah hutan ada yang sange. Yuk lanjut yuk. Masya Allah. Gak ada yang sia-sia ciptain Allah. Jadi emang jalurnya dari bawah terjal terus. Sangat jarang banget ada bonus.
dan banyak webbing begini nih. Banyak karena memang terjal banget jalurnya. Nggak habis-habis. Tanjakan setan yang para manyak mainnya. 11-12 dah. Enggak ada. Nggak, kalau tanjakan setan Gunung Gede, itu kan batu. Tebing kalau itu kan batu. Cuman ada istirahatnya itu kan. Iya, terus-terusan dari bawah. Alhamdulillah bisa naik juga. Sekuat. Semangat. Berduaan aja Pak, Bu. Aja. Semangat nih, pasti muda. Ini pasti mudanya berkelana kemana-mana ini berdua ini. Justru kebalik. Itu anak-anak mondok baru. Kesempatan sekarang bener. Ada di pondok semua. Tinggal berdua jadi jalan-jalan aja ya. Oh gitu. Ayo Bu, Pak. Apakah ini puncaknya? Wah, ternyata ini puncaknya. Akhirnya sampai juga di puncak. Foto dulu, pemakan dulu. Makan lah. Sejatinya, alam adalah media yang disediakan Tuhan untuk kita agar terus belajar dan belajar. Salah satunya adalah belajar menghargai hidup. Kalau diperhatikan, banyak sekali orang yang hidupnya hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Pagi, siang, sore, dan malam, terus saja waktunya dihabiskan untuk bekerja. Memang nggak salah juga sih, tapi paling tidak berilah sedikit ruang untuk jiwa dan raga kita merelaksasi bebannya, walau hanya sebentar. Karena tidak dipungkiri, sekuat apapun tubuh kita, pasti butuh dilemaskan juga. Sampai. Jadi setelah kita sampai di puncak, kita makan siang. Makan siangnya pakai apa? Nasi Padang. Nasi Padang. Mau dimanapun, nasi Padang paling enak. Padang Ciguntur. Setelah makan nasi Padang kita ngopi. Ngopi. Di Gunung Ngopi. Ngopi dulu, ngopi. Hari yang mantap. Gitu kan? Jadi sebenarnya kan kita berempat nih. Cuman saat ini kita bertiga aja. Karena tadi teman satu katanya bilangnya nggak lanjut ya. Karena merasa nggak kuat. Ya udahlah. Tapi itu masih di bawah banget. Kita tinggal lah kan karena dia turun ke base camp. Oke, kita jalan. Pas kita sampai puncak, ada orang satu nih nyamperin. Nanya, "Bang, ada temennya nyusul, abang jangan turun dulu," gitu. Wah, berarti temen kita yang satu ini naik nih tapi sendirian, tapi belum sampai. Nih ntar ya, tungguin kalau sampai kita ajak ngobrol kenapa dia kok bisa akhirnya memutuskan untuk naik, padahal dia tadi sudah bilang dia mau nunggu di bawah. Akhirnya
Luar biasa. Dia kawan. Enggak. Kalau nunggu gua bakal lama. Luar biasa. Wah. Gile. Mantap. Gak yakin gua, bro. Udah gak yakin. Aduh. Akhirnya nyampe juga. Ada yang datang. Bang Jo, itu ada temen. Gua kram tadi di puncak pasnya kram gua. Iya. Ini ketarik lagi nih. Wajar lah, Jal. Kaget, badannya kaget. Semua juga begitu. Kopi ya. Nih, lantik gak? Pahit gak? Lantik gak? Lantik. Lantik. Lulus. Sertifikat. Jadi gimana ya? Bangsat penyok. Jangan percaya TikTok. Jangan percaya TikTok. Oh, lu korban TikTok ya? Kan lo juga. Maka jangan percaya sama TikTok, percaya sama gua aja udah. Enggak maksudnya Tapi akhirnya sampai kan? Sampai. Pensiun lah habis ini. Pensiun lah habis ini ya. Udah. Jangan dong, abis ini. Camper aja camper lah. Abis ini, Bisnis baru dimulai. iya. Abis baru dimulai. Abis ini kita akan ada destinasi selanjutnya nih. Jangan yang begini lah. Iya enggak, ntar selanjutnya enggak yang begini dah. Enggak. Main air doang sih oke lah. Begini mah enggak deh. cuman kan kadang ada yang Ya sekali lah, jarang-jarang gitu. Masalahnya dadakan. Olahraga juga kagak. Kalau suruh begini. Aku mah sering di kamar mandi. Gila sih asli. Sering kalau dulu pas zaman aku di Purwokerto tuh. Wah, Gue makan bertiga kayaknya hampa banget. Tahu nggak? Setiap yang gue tanya 10 menit lagi paling pak. Iya. 10 setiap yang gue tanya 10 menit lagi. Gue jadi inget zaman dulu juga sih. Ngomongin orang begitu. Makanya, dengernya gitu Jal. biasa 5 menit malah 5 menit. ngerasa. Cuman makanya jangan suka bohongin orang. iya, kalau lagi rame enggak. Kalau sendiri parno. Kan katanya kalau kepikiran terus mikirin mereka Belum pada main air kan? Belum. Ntar lah di 7 ya. Di 7 kayaknya enak tuh. Itu. Ada lo lagi. kalau kita udah feelingnya maksudnya kita udah di Akhirnya nyok. Akhirnya sampai juga. Darmijal mana? kalau di rumah sering Di grup Jenal nanyain lo. Darmijal ikut gue. datang dia. Udah nggak ada. Jadi mulu. Darmijal mana? Sinyal di sini cuy. Di rumah sendirian banget. Lo ledek itu ucap yang lain. Mana nih gitu. Yalah, angkatan 97 nih Pancasila ekonomi. Kapan nih begini? Gimana, seru gak? Seru. Mantep ya. Mantap. Diulang lagi boleh lah. Boleh lah, harus lebih rame ya. Jangan di resto Jon, nggak ada ini Jon gitu. Untuk Jojon tuh kata Ijul jangan di resto lah, di tempat-tempat begini aja Jon, kata Ijul. Ijul kalau di resto nggak ada duitnya. Kecuali dia jadi panitia Jon, baru dia mau di resto. Bisnis. Dia kan bisnismen. ada aku nah di sini nih ada. Ayolah, 97 sister nih. Mereka enggak diusir. Sister dan Emang dia tempatnya di situ. kawan-kawan. Gitu. Oke, akhirnya kita sampai juga di puncak Ciguntur. Nah, perjalanan dari bawah sampai di sini itu makan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Dan untuk trek boleh dibilang treknya cukup nguras tenaga, cukup nguras dengkul. Jadi kalau teman-teman mau ke sini itu pastiin deh olahraga dulu. Terus sepatunya juga harus yang mumpuni. Karena jalurnya basah, cenderung basah karena banyak curugnya dan itu licin banget. Jadi makanya itu dia tadi sepatunya harus bener-bener yang oke lah. Usahain jangan pakai sendal. Itu siapin, jangan lupa sarapan sebelum berangkat karena pasti makan tenaga banget karena treknya kalau dibilang landai atau bonus sangat jarang sekali, dari bawah sudah ngetrek terus. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan dari puncak Ciguntur. Sampai ketemu lagi di puncak-puncak berikutnya. Kita udah sampai di puncak Ciguntur. Ayo 97 Pancasila ekonomi.
Berangkat lagi. Udara di kaki gunung masih segar, menampar lembut wajah kami yang kini tak lagi sepolos dulu. Langkah kami terasa canggung, seperti mencoba menyambung kembali percakapan yang lama terputus. Tapi perlahan, tawa-tawa itu kembali muncul. Tawa yang dulu sering pecah di tongkrongan kampus saat dosen belum datang dan botol minuman masih di genggaman tangan. Lelah, pasti. Tapi lelahnya perjalanan akan terbayar dengan indahnya puncak. Inilah Puncak Ciguntur 1429 MDPL. Buat lo yang mau kesini, siapin fisik lo, siapin mental lo. Yuk kita berangkat. Oke, kita akan nyeberangin sungai yang ada di Curug Ketujuh. Karena itu curugnya sebelah sana. Nah karena kita sudah balik dari puncak, perjalanan turun. Nah ini kita sekarang nyebrangin sungainya. Lumayan deres airnya, jadi teman-teman kalau yang kesini harus ekstra hati-hati, licin. Selain deres, licin juga batu-batu dan jembatannya ini. Seperti inilah jalurnya, becek, jadi sangat tidak rekomen kalau teman-teman pakai sendal. Jadi ini suasana di Curug yang ketujuh. Memang banyak orang, banyak pengunjung karena memang kebetulan di hari Minggu. Mungkin kalau mau cari sepi ya bisa di hari biasa mungkin. Tapi serame-ramenya orang di sini terhitung masih bersih sih. Semoga siapapun yang berkunjung ke Gunung Ciguntur ini semua sadar akan kebersihan, semua sadar akan lingkungan. Jadi tetap alamnya bersih walaupun pengunjungnya ramai. Inilah Ciguntur, curug yang ketujuhnya. Bisa mandi-mandi juga di situ, karena tuh ada juga yang mandi-mandi. Kalau teman-teman mau mandi-mandi ya siapin pakaian ganti yang pastinya. Berenang-berenang masih oke sih tempat ya, masih dalam kategori aman harusnya. Kita udah perjalanan mau turun, habis main-main dari curug curug ke-7. Ini mau menuju ke bawah. Dan suasananya sudah mulai berkabut karena sekarang jam sudah menunjukkan jam 2:10. Tadi kita naik jam berapa ya? Tadi kita naik sampai atas itu jam 12. Dari jam 9. Naik dari jam 10 apa setengah 11 tadi ya. Pokoknya perjalanan tuh dari bawah ke atas tuh sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kemudian kita agak berlama-lama, memang di puncak sejaman lebih kayaknya tadi. Terus turun, sekarang sudah perjalanan turun lagi mau menuju ke base camp bawah. Tapi ya sudah cukup berkabut nih kalau mau lihat kabutnya. Udah mulai cukup gelap, jadi memang harus agak sedikit cepat pergerakannya supaya nggak terlalu gelap di jalan. Wah, Sini kita. Iya tadi lewat sini dong. Hah? tadi kita lewat bawah, sekarang kita cobain lewat atas. Sama Ki, sama. Dari meja lewat sini. Oh gitu. Ijal. Udah berkabut banget.
Keren. Kata Galuh kayak di mana? Ngevap ini. Kayak Cibodas, bukan Mang Idi. Galuh bilangnya Nepal apa? Nepal Panjapa. Ini yang kita harapkan. Ya basah. Wah, handphone gua. Gelap, gelap, gelap. Kabut sudah mulai turun, hujan juga, gerimis. Mantap guys. Di puncak gunung berkabut. Asap buatan. Fogging. Salah. Mantap ya? Mana kabut? Kabut. Tuh sana lihat. Keren. Kayak soundtrack film-film drama Kumbara. Kayak film Robin Hood. Oh iya, film Robin Hood bener. Robin Hood. Ya, let's go. Yuk. Hutan apa namanya? Sherwood. Oh, iya. Kita lanjut turun lagi. Pos 2 alias puncak satunya. Udah sampai di puncak satu lagi kita. Tadi yang kita duduk-duduk di sini. Kita duduk-duduk dulu di sini. Santai-santai sejenak. Ayunan Tarzan. Nah, ini ayunannya. Nah. Jadi yang dibilang ayunan Tarzan tuh ini. Di Gunung Ciguntur ada ayunan Tarzan. Ya, inilah. Ayunannya terbuat dari akar gantung. Ya, cuman satu aja sih. Cuman lumayan gede, tebel, kuat lah. Maksudnya kalau untuk ayun-ayunan. Nah, saat ini gue baru sampai di sini saat turun dari atas. Istirahat dulu sambil menikmati view yang full kabut. Ini dia nih view-nya. Wush. Saat kabut turun dan udara dingin yang mulai menggigit, kami saling menatap tanpa banyak kata. Ada semacam keheningan yang indah, seolah gunung tahu. Kami sedang menyusun kembali kepingan diri yang sempat tercecer di perjalanan hidup. Gimana? Sesuatu banget. Berkabut. Kita baru sampai Gimana, Jal? pos puncak 1 ya? Naiknya nyiksa, turunnya nyiksa. Gila. Naiknya nyiksa, turunnya nyiksa. Masa sih? Ya. Nggak diwajibkan, nggak disarankan untuk kaum yang tukang coli. Aku sendiri. Berarti lu tukang coli dong? Kalau bukan umur. Dulunya parah dia. Perjalanan turun. Naiknya mantap, turunnya lebih mantap. Jos. Sebelah kanan kita jurang langsung. Di perjalanan itu kami sadar, beberapa pertemuan memang tak perlu direncanakan terlalu lama. Karena ada hal-hal yang menunggu untuk ditemukan kembali, bukan di tempat baru, tapi di hati yang pernah tumbuh bersama. Gunung Ciguntur hanyalah latar, yang sebenarnya kami daki adalah kenangan. Harus fokus ini. Turunnya, orang kirinya jurang begitu. Hup. Hati-hati licin jalurnya. Nah, ini kita sudah sampai di curug yang ke-6 tadi. Tadi kan ke-7, ini ke-6. Nah, itu curug yang ke-6-nya, cuman ketutupan kabut. Kayaknya kita nggak perlu ke sana lagi ya. Karena tadi kita udah ke sana kan berangkatnya. Jalurnya ke bawah tuh.
Kita akan ikuti jalur air sampai ke curug berikutnya. Karena nggak jauh curug yang ke-6 ini dengan 543 di bawah sini nih. Tapi ini sangat riskan dan sangat ngeri kalau semisal lagi air bah. Kalau air bandang atau air bah datang, itu yang sangat ngeri karena jalurnya ngikutin jalur air. Jadi sangat diharuskan sangat berhati-hati banget kalau lewat jalur ini. Pastikan air dalam keadaan normal. Ini dia curugnya, pos 1. Ya, Dah. enggak, gue pengen tahu tadi kenapa lu pertama nyerah. Napas habis nyok. Hah? Napas habis. Napas habis. Nah, Karena nggak pemanasan nggak ini kan, tidur kurang kan. tadi berangkat nggak bawa napas. Gak napas cadangan. Ajan nih. Sholat nggak nih? Hah? Sholat lah. Terus tadi akhirnya apa sih yang memutuskan lu buat akhirnya naik juga? Kan lu bilang tadi, Kan "Udah, intinya gue tunggu gini. sini aja, gue tunggu sini aja." Gitu. Kalau gue intinya gini, hampir setiap terakhir nih gue kalau jalan sama tim ya, nyok, gue kasihan kalau mereka sampai gara-gara gue jadi kehambat. Makanya gue selalu ngebiarin mereka jalan duluan. Oh gitu ya. Tapi gue nyusul indik-indik di belakang, nyok. Indik-indik. Karena kalau nungguin gue bisa-bisa semuanya jadi nggak enak gitu loh. Mendingan kayak tadi, lo masih pada nikmatin di atas, gue sambil jalan pelan-pelan. Kan sekuat gue juga. Oh, bukannya dari dulu begitu emang ya? Agak lah. Dulu gue mah Samson. Nggak bener. Hah? Kalau Tapi dia di depan malah nggak bener. kenapa tuh nggak bener ya? Nggak bener. Itu ya gue pernah naik gunung sama dia. Kenapa? Naik gunung pergi malam-malam nggak bawa senter. Ah, Kita semua ada kali ber-8 orang. Berangkat naik gunung gede. 8 orang, jam 2 malam. Nggak ada yang bawa senter. Amatiran nggak dia? Amatiran semua. Udah tuh gedeknya tuh pertama di situ. Pertama ada TB. Naik kereta nih. Nih gue cerita nih. ah, Zaman pertama kali gue naik gunung. iya. Gue kan percaya nih sama dia nih. Dia nih kan anak gunung lah gitu kan. Iya. Pakai kaos putih, kaos swan. Tas baduy. Pakai sandal jepit. Oh, ini survival banget anaknya kan. Diajak Bushcraft, naik gunung. anak bushcraft. Bushcraft banget. Diajak naik gunung. Ya udah ayo. Tapi gue ngomong, tapi gue nggak punya ini kan. Udah jalan aja. Gampang itu. Gitu. Ya udah gue percaya dong. Iya. Naik kereta kita rame-rame. Ah. Dia pesen sih, jangan lupa tuh terpal dibawa aja. Buat apa ya? Gue pikiran begitu ya. Buat apa ya terpal dibawa aja? Udah bawa tuh. Naik kereta kita. Turun di stasiun Bogor. Nah. Ada satu namanya TB. Ini TB nih. Lo harus tahu TB. Dia punya ide. Kita pemanasan dulu dong. Pemanasan dari Masih di Bogor udah pemanasan kan anjing. Pulang kampus bawa keril pada berat-beratan, pemanasan. dari stasiun kereta tuh di stasiun Bogor ke Baranang Siang, jalan kaki pemanasan katanya. Long Mars. Goblok. Cibodasnya masih jauh, pemanasannya dari Bogor anjing. Itu tuh gedek pertama gua tuh. Anjing ini kok begini ya naik gunung ya? Emang harus begini dulu kalau naik gunung gitu. Ya, naik, udah sampai sono malam nggak bawa senter.
Dia nanya ada yang mau senter nggak? Lah, nggak ada yang bilang kan? Kan nggak ada yang bilang. Gue bawa senter kecil yang warna silver. Mana cahayanya juga susah. Dia bawa sih satu, tapi jaraknya paling cuma 2 meter. Ya kita makan dulu katanya. Bahkan jam 2 malam naik gunung, coba. Kayaknya kagak bayar tuh. Kagak. Petugas pada Orang tidur. petugas udah tidur kita naik. Kagak bayar tiket. Sampai atas. Terus di shelter yang ini pecahan mau ke air terjun tuh. Iya. Iya kan? Itu ada shelter tuh situ tuh. Kita lihat udah mulai gerimis nih. Ya udah, kita nginep di situ aja di shelter. Penuh shelternya. Ya udah. Akhirnya apa? Ya udah. Kan ada shelter ini kan gini, ada atap ginian nih. Kita begini. Terpal tadi mana? Oh, buat ini terpal. Goblok. Kagak boleh. Begini Kagak buat tenda. Jadi terpal itu kita gulung begini. Di bawah air, di atas air. Main tendang-tendangan. Sodoan dikit. Goblok enggak? Soalnya tidur kaki ngelipet semua tuh. Pokoknya kaki ngelipet, soalnya kan jaraknya dikit ya. Iya, orang begini. Bukan tidur itu namanya. Kayak di camp konsentrasi. Goblok banget dah. Itu sampai pagi kan, ngapain kita naik ke atas? Akhirnya jalannya pagi juga. Pagilah kita naik ke atas. Pagi naik ke atas, set. Ngerebus telur dulu, air panas, ya enggak? Oh, iya. Segala macam udah tuh, naik ke atas, tanjakan setan. Sampai puncak. Kabut. Putih semua. Habis itu apa? Ada lagi yang bikin gedek. Ucok. Agustino Gultom tuh. Kan orang semua, kok orang pada lari turun. Kenapa? Bang, kenapa bang? Mulai badai. Badai katanya. Badai, perasaan gue taunya badai itu ada di laut doang. Perasaan di gunung ada badai. Badai. Angin emang kenceng sih, tak putih gitu kan. Ucok dong. Buka kompor. Pakai parafin. Masak di surya. Kan lo tahu. Masak di surya kencang. Pakai parafin ya. Tar dulu lah, makan dulu lah. Anjing, orang udah kabur badai. Makan dulu lah. Itu angin lo, tutupin dulu katanya. Goblok. Kita dengan gobloknya nungguin lagi. Gak. Habis itu orang pada turun lari semua. Gak ada yang tunggu-tungguan, lari sampai air terjun itu. Sampai bawah lagi tuh shelter. Gak ada yang istirahat, lari. Gak ada yang peduli sama temen masing-masing. Anjir, beneran itu. Itu tanjakan setan kan gini. Kita blak. Oh, ya, Imam ikut ya. Imam ronggeng ikut. Satu-satunya orang kaya yang ikut ronggeng. Yang punya modal, yang lain kaum duafa. Gimana mau nikah naik gunung begitu? Wah, habis ya. Dari itu belum selesai tuh ke ini ya, kegoblokannya tuh. Turun sampai bawah. Main dulu kan di air terjun segala macam. Tempat ketemu Wito di situ kan. Itu salah setan. Udah tuh turun, sampai digoblok-goblokin kita. Goblok lo nggak bawa tenda? Enggak. Terus iya. Males gua ketemu orang goblok nih kan. Kita turun dong. Udah tuh sampai Cibodas, Mangidi tuh. Terus kita mau pulang kan, turun. Dari Mangidi sampai bawah jalan kaki lagi. Kan ada angkot. Ngapain? Gua tuh, ini acara apa sih? Jadi kayak di iklan. Goblok banget. Ini Tapi tour leadernya dia. lo nyesel dong, Ja? Punya temen kayak gitu, lo nyesel gak? Gue seneng aja sama mereka. Gue seneng ngeliat mereka berantem. Ngeliat mereka tersiksa tuh gue seneng. Abis itu dimusuhin nggak? Agak lah, mana ada musuh. Orang pada seneng. Yang musuhin ya cuma satu-satunya Public Enemy Ucok di situ. Yang lain pada musuhin. Tapi dia nggak merasa dimusuhin. Public Enemy-nya cuma Ucok doang. Semua keselnya sama Ucok. Jadi nih yang gue bilang tadi di awal kalau udah lama nggak ketemu teman lama yang naik gunung nih, dia orangnya Darmijal.
Nah, barusan tuh cerita pengalaman waktu kami baru kuliah, pertama kuliah, terus diajak naik gunung. Yang ngajak dia ini. Dengan 1000 kegoblokannya menyiksa teman-teman yang lain. Itu kan rata-rata semuanya pada baru itu nih gunung. Bucok ya kan. Mana ada di sono Ada di imam, Medan. ada imam, tapi Oh, imam imam, nggak ada inisiatif. Apaan ya terima-terima aja. Oh iya. Buktinya dia ikut jalan kaki dari stasiun. Tolol juga dia itu namanya. Bulus. Waktu itu dia duafa juga soalnya kan. Masih dua apa? Iya, cuman ronggeng doang. Gua kan kagak lah. Sama bos. Masih ada tuh gua fotonya tuh. Ya, jadi ceritanya dulu lu yang konyol ngajak teman-teman. Sekarang kita konyol. Sekarang gua ketipu banget. Aduh. Tapi nggak apa, emang gue sebenarnya udah lama pengen bikin begini nih. Selamat datang, Jal. Gue kayak berasa diklat lagi nih. Siap jalan, ngomong ke penyok, jalan ajak. Nggak jadi. Iya, berapa lebaran begitu ya? Kosan? Soalnya gue tahu dia suka dari dulu. Karena gue pernah sama dia ke Baduy kan. Kita mau motoran sama Jenal, sama dia. Udah planning ya? Iya. Udah prian ya? Dicuekin lagi. Cuekin kapan gue cuekin sih lu? Enggak, artinya nggak jadi. Oh. Ada peye nih, harusnya ada peye. Kayaknya enak triwulan nih. nih. Hah? Triwulan lagi sebelum puasa. Bisa kali ke situ tuh. Bisa kemana? Oke, akhirnya kita sampai lagi di curug yang pertama. Nah, sepertinya perjalanan kita udah selesai sampai di sini. Semoga teman-teman puas dengan videonya dan moga-moga banyak edukasi yang bisa dijadikan bahan pembelajaran buat kita semua. Jangan kemana-mana, lu harus buat teman-teman yang belum subscribe channel gua, subscribe ya. Nih, linknya ada di bawah sini. Langsung aja di subscribe supaya ketika gua upload video-video terbaru lagi, lu langsung dapat notifikasi. Oke? Thank you udah nonton video gua sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.